Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membahas mengenai aliran kepercayaan di Sunda dan sulitnya kristenisasi di Sunda. Kebiasaan masyarakat pedalaman Sunda pada zaman dahulu ialah hidupnya yang berpindah-pindah dan cenderung agraris. Mereka akan berpindah tempat bila mana kesuburan tanah di suatu wilayah sudah berkurang untuk dijadikannya sebagai ladang bercocok tanam. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi di kerajaan dan interaksi mereka dengan pengaruh dari luar akan sangat sedikit sampai kepada mereka. Dengan begitu, tidak heran bahwasanya pada sebagian masyarakat Sunda yang hidup di perkampungan masih terdapat kepercayaan-kepercayaan lokal yang diwarisi oleh nenek moyang mereka pada zaman dahulu. Selain dari Islam yang hampir dianut oleh seluruh masyarakat Sunda dan juga yang menjadi salah satu penyebab sulitnya misi kristenisasi di Sunda. Sunda Wiwitan. Penganut ajaran ini dapat ditemukan di beberapa desa di Banten dan Jawa Barat, salah satunya di Desa Kanekes, Lebak, Banten, dan Desa Ciptagelar di Sukabumi, Jawa Barat. Menurut penganutnya, ajaran Sunda Wiwitan sudah ada sejak sebelum agama Hindu masuk ke Tatar Sunda, sekitar sebelum abad ke-5-6 Masehi. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sahyang Siksa Kandang Karesian, sebuah kitab yang berasal dari zaman kerajaan Sunda yang berisi ajaran keagamaan dan tuntunan moral, aturan dan pelajaran budi pekerti. Aliran kepercayaan pada pra-Islam atau sebelum datangnya Islam di Jawa, khususnya di Cirebon, itu masyarakat setempat masih menganut kepercayaan terhadap animisme, dinamisme, sedangkan untuk wilayah Jawa Barat bagian tengah itu khususnya daerah Bogor, Banten, itu kepercayaannya terhadap agama atau aliran Kapitayan atau Sunda Wiwitan. Nah, sebenarnya Sunda Wiwitan itu sendiri banyak mengajarkan tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau lebih meyakinkan kepada masyarakat setempat itu kepada ajaran-ajaran yang bersifat budi pekerti. Jadi kalau aliran Islam, aliran sebelum pra-Islam datang ke Jawa atau di Tatar Sunda itu lebih daripada 100. Cuman untuk wilayah Jawa Barat itu lebih terkenal dengan agama Kapitayan atau aliran Sunda Wiwitan. 2. Madraisme. Selain Sunda Wiwitan di Kanekes dan Ciptagelar, masih ada agama lokal etnis Sunda lain yang masih dianut sampai sekarang oleh beberapa kelompok masyarakat. Salah satunya ajaran Madrais di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ajaran ini dibawa oleh Muhammad Rais yang hidup pada tahun 1870 sampai 1935 Masehi, yang mana Madrais melahirkan ajaran baru yang mengajarkan paham Islam dengan kepercayaan lama pra-Islam. Ajaran Madrais menyebar ke beberapa daerah di Jawa Barat, salah satunya di Kampung Cirende, Cimahi, Jawa Barat. 3. Agama Kuring. Ajaran ini bersumber pada pemikiran Mai Kartawinata yang hidup pada tahun 1898 hingga 1967, seorang tokoh kebatinan dari Sumatera Subang. Kartawinata menggagas ajaran perjalanan sebagai hasil dari kontemplasinya yang mendalam terhadap situasi alam, khususnya air. Dalam mengembangkan ajarannya, Mai Kartawinata dibantu oleh dua sahabatnya, yakni Sumitra dan Rashid. Kartawinata juga menulis buku Budidaya pada tahun 1935 yang dijadikan kitab suci oleh para pengikutnya. Ajaran yang memadukan sinkretisme antara ajaran Sunda Wiwitan, Hindu, Buddha, dan Islam masih dianut oleh beberapa kalangan sampai sekarang. Di Ciparai, Kabupaten Bandung sendiri hingga kini masih terdapat beberapa bangunan serupa aula tempat peribadatan dari agama Kuring. 4. Hindu Buddha.
Diperkirakan agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara pada abad ke-5 Masehi, yang mana menurut teori kesatria oleh Profesor Dr. J.L. Mons menyatakan bahwa yang membawa agama Hindu-Buddha ke Nusantara adalah para kesatria atau golongan prajurit. Karena pada abad tersebut terjadi kekacauan politik dan peperangan di India, maka prajurit yang kalah perang terdesak dan menyingkir ke wilayah Nusantara, dan bahkan diduga mendirikan kerajaan di Nusantara. Untuk wilayah Tatar Sunda sendiri, agama Hindu dan Buddha masuk dan mulai berkembang sekitar abad ke-5 sampai ke-6 Masehi, yang ditandai dengan berdirinya kerajaan bercorak Hindu-Buddha di wilayah barat Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan tersebut meninggalkan banyak peninggalan yang bercorak Hindu-Buddha, dan salah satunya ialah Prasasti Purnawarman pada abad ke-5 Masehi. 5. Islam. Masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia sama halnya dengan masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, yakni karena adanya interaksi kaum pedagang yang datang dari negeri Muslim, Arab, Persia, dan India untuk berdagang ke Selat Malaka, yang kemudian ajarannya menyebar ke seluruh Nusantara. Diperkirakan masuknya agama Islam ke Nusantara bermula pada abad ke-7 Masehi, menurut teori yang dikemukakan oleh Abdul Malik Karim Amrullah alias Buya Hamka. Sedangkan Islam masuk ke Tatar Sunda bermula pada tahun 1337 Masehi di Kawali, ibu kotanya Kerajaan Galuh, yang dibawa oleh Haji Baharudin Al-Jawi atau Baratalegawa, atau yang masyhur dikenal dengan Haji Purwa, seorang pangeran dan saudagar dari Kerajaan Galuh, putra kedua dari Prabu Bunisora, penguasa Kerajaan Galuh sekitar abad ke-13 Masehi, yang mana Haji Purwa mulai mengenal Islam ketika dirinya berdagang di India atau Gujarat dan menikahi wanita Muslim di India, sehingga Haji Purwa menjadi Muslim dan mulai belajar tentang Islam di Mekkah. Setelah itu Haji Purwa kembali ke tanah kelahirannya Kawali untuk memperkenalkan agama Islam tersebut. Dampak adanya aliran di Sunda terhadap penyebaran Islam gitu. Iya, jadi dampak adanya aliran pada saat itu terhadap perkembangan agama Islam yang masuk ke tanah Jawa itu mudah, tidak dipersulit ataupun tidak diperkenankan oleh penganut-penganut dari agama Kapitayan atau aliran Sunda Wiwitan, karena Islam pada saat itu masuk berdasarkan budaya atau kultur yang ada pada masyarakat setempat pada saat itu. Jadi Islam masuk di Tatar Jawa itu dengan menggunakan metode budaya ataupun kultur masyarakat setempat. Oh, berarti jadi pada intinya sendiri Islam itu lebih melekat kepada orang-orang yang ada di Tatar Sunda karena masuknya jalur budaya nih. Iya, betul, seperti itu. Jadi lebih melekat kepada hati atau hati mereka, penganut agama Kapitayan atau Sunda Wiwitan, karena memang ajaran Islam itu sesuai dengan keyakinan dari penganut aliran Kapitayan atau Sunda Wiwitan itu sendiri. Setidaknya ada dua strategi atau metode yang diterapkan oleh Belanda di dalam menjalankan misi kristenisasinya di Indonesia. Pertama, adalah dengan menetapkan daerah-daerah pro pemerintahan sebagai penyangga kekuasaan. Daerah ini selain sebagai penyangga kekuasaan juga untuk melemahkan kekuatan barisan umat Islam. Daerah yang dijadikan wilayah penyangga adalah daerah yang memiliki loyalitas tinggi kepada pemerintahan Belanda seperti Batak, Manado, Minahasa, dan Maluku. Selain dari itu, pihak Belanda juga menerapkan politik etis di beberapa wilayah tempat dijalankannya politik tanam paksa. Politik etis sebagai bagian dari balas budi pemerintah Belanda mewujud menjadi irigasi migrasi dan edukasi yang syarat dengan muatan kristenisasi. Kedua, strategi Belanda juga dijalankan dengan memisahkan identitas etnis dengan identitas keagamaan, yang berupaya untuk menghilangkan jejak-jejak budaya dan peradaban Islam. Salah satunya adalah dengan mengumpulkan seluruh batu-batu nisan yang memuat informasi sejarah Islam yang dijadikannya sebagai benteng-benteng pertahanan Belanda, serta menanamkan kembali kesusastraan dan kebudayaan lokal dalam rangka mencabut akar sejarah Islam dari fakta sejarah Indonesia.
Mr. F.L. Anting merupakan tokoh penting dalam misi penginjilan di Pulau Jawa termasuk Tanah Sunda, dan disebut juga sebagai pintu masuk penginjilan di wilayah Pasundan. Aktivitasnya dalam penyebaran agama Kristen dimulai ketika dirinya bertugas di Pengadilan Semarang, dan lebih gencar lagi ketika menduduki jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda di Batavia. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya di tahun 1870, di usianya yang sudah menginjak 50 tahun, Mr. Anting mulai mengabdikan diri sepenuhnya untuk menyebarkan agama Kristen, khususnya di wilayah Jawa Barat. Meskipun sering dikatakan sebagai perintis kristenisasi di Tanah Sunda, Anting bukanlah orang yang pertama kali menyebarkan agama Kristen di Tanah Sunda sebelum kedatangannya di Batavia. Penyebaran agama Kristen sebelumnya pernah dilakukan oleh misionaris asal Inggris, yaitu Robinson dan Phillips di tahun 1781 sampai tahun 1821. Selain itu, terdapat beberapa tokoh penting lainnya dalam misi kristenisasi di Tanah Sunda, seperti Sonjat bin Sarma, Esther binti Sonjat, E.W. Kings, Roseboom, C.J. Alberts, D.J. P. Delinden, G.J. Grahuis, dan masih banyak lagi. Pada laporan yang disusun oleh ICG, sebuah lembaga kemanusiaan yang bermarkas di Belgia, meneliti gesekan antar umat beragama di Bekasi untuk mencari akar permasalahan yang mendalam. Secara mengejutkan, International Crisis Group merilis laporan yang menyebutkan bahwa maraknya sejumlah gesekan dan konflik antar umat beragama dipicu oleh serangkaian aksi kristenisasi yang paling agresif dilakukan di bumi Pasundan, yang secara kultural begitu kental dengan ajaran Islam. Sekalipun demikian agresifnya para penginjil melakukan penginjilan di bumi Pasundan, namun mereka juga mengakui bahwa etnik Sunda adalah salah satu etnik yang sangat sulit untuk ditaklukkan oleh para misionaris. Mereka menganggap bumi Pasundan sangat sulit untuk ditaklukkan disebabkan 3 hal. Yang pertama, kuatnya dominasi kepercayaan lama di sana. Kedua, mengakarnya tradisi dan kuasa gelap di Jawa Barat. Dan ketiga, luasnya alam Sunda sehingga menyulitkan gerak penginjil menyebarkan firman Tuhan di bumi Parahyangan tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh salah satu tokoh penginjil dari Gereja Kristen Pasundan, yang dalam tulisannya disebutkan, karena di Tatar Sunda sudah ada tanaman yang telah lebih dahulu tumbuh dan berakar kuat di kalangan penduduk pribumi, maka benih-benih Injil yang disebarkan tidak dapat tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Kira-kira apa saja sih peran dari keraton dan sebab-sebab sulitnya masuknya agama Kristen kepada orang-orang Jawa, khususnya di Sunda dan Cirebon? Ya, karena mereka istilahnya para penganut agama Sunda Wiwitan ataupun Kapitayan itu lebih menerima Islam ketimbang Kristen, yang memang pada saat itu menjadi salah satu program di samping memang VOC juga ada target kristenisasi terhadap di kepulauan khususnya di Tatar Sunda. Nah, peran dari keraton yang pada saat itu istilahnya termasuk Demak ataupun Pajajaran ataupun Majapahit yang sudah bisa menerima Islam pada saat itu, Majapahit khususnya tidak bisa menerima Islam pada saat itu, ya istilahnya memang tidak bisa menerima agama selain Islam yang mudah diterima oleh masyarakat ataupun kultur masyarakat pada saat itu. Nah, sedangkan kalau Kristen itu sendiri ya tidak bisa diterima oleh masyarakat setempat ataupun para kultur budaya pada saat itu yang memang lebih meyakinkan penduduk setempat ataupun kultur budaya setempat pada saat itu. Gereja Kristen Pasundan Palalongan. Gereja ini berhasil dibangun dan difungsikan pada 17 Agustus 1902 Masehi di wilayah Kampung Palalongan, Cianjur, Jawa Barat. Pada awalnya, penduduk lokal Sunda yang beragama Kristen kerap mendapatkan intimidasi. Hal ini terjadi karena saat itu orang-orang Sunda menganggap bahwa agama Kristen sebagai agamanya orang Belanda.
sehingga membuat lembaga Kristen Hindia Belanda yang dipimpin oleh B.M. Alkema kala itu menghadap Bupati Cianjur dan meminta saran hingga diberinya petunjuk untuk pergi ke arah timur. Setelah mendapatkan saran Alkema dan para pengikutnya pun mulai menyusuri kawasan Sungai Cisokan hingga tembus ke aliran Sungai Citarum. Setelah itu mereka menemukan sebuah bukit yang jauh dari pemukiman dan cocok untuk dijadikannya sebagai tempat tinggal. Pada akhirnya Alkema dan para pengikutnya mulai membangun pemukiman di lokasi tersebut dan mengajak keluarganya beserta komunitas Kristen lainnya yang terintimidasi untuk tinggal di sana. Alkema memberi nama kampung Palalongan yang berarti menara, yang maknanya bahwa agama Kristen masih ada dan tetap bertahan di tanah Sunda. Gereja Kristen Pasundan Palalongan atau disebut dengan GPP menjadi saksi bisu perjuangan kaum minoritas Kristen dalam mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya dari intimidasi masyarakat Sunda kala itu. Dan hingga kini kawasan tersebut juga telah banyak dihuni oleh masyarakat yang beragama Islam. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan secara damai dan terus menjalankan prinsip saling bertoleransi dan saling mengayomi. Nah, itulah tadi pembahasan daripada aliran kepercayaan di Sunda dan sulitnya kristenisasi di Sunda. Sekian video kali ini, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.